Didu masih mimpin barisan sakit hati, kini provokasi SBY dan JK, ditulis oleh Ertuni di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Said Didu bukan sosok baru dalam komunitas kadrun nasional atau KKN. Said Didu akhir-akhir ini tampil bak malaikat yang tak bersayap. Tiada hari tanpa nyinyir, begitulah kiranya gambaran jadwal Said Didu. Kira-kira Said Didu masih dendam ataukah tidak move on? Nah, kali ini akibat cuitan Denny Indrayana yang membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi, Said Didu ikut serta memprovokasi. Mohon Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak JK, dan lain-lain segeralah bersatu selamatkan demokrasi demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Tandas pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini. Hal ini memang semuanya berawal dari Denny Indrayana yang memanaskan situasi, kemudian SBY terpancing. Nah, bagaimana tidak panik sebab analisa para kampret ini cenderung negatif. Dalam pikiran kampret, Demokrat akan dicopet atau diambil oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat yang kampret duga bisa terjadi karena ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Nah, menurut isi pikiran kampret sendiri yang buat skenario sendiri yang buat panik sendiri bahwa pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal sebab Demokrat telah direbut. Wajar saja Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta terpancing dan masuk ke lingkaran setan. Nah, jika sekalipun hasil PK Muldoko ditolak, maka mereka akan tepuk dada bahwa merekalah yang paling berjasa karena mengawal. Ini tentu yang disebut sebagai lingkaran setan. Nah, Said Didu dengan sengaja memprovokasi kedua tokoh nasional agar semakin ramai dan strategi lingkaran setan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yusuf Kala pastinya akan ikut berkoar, karena bukan Yusuf Kala jika tidak membela Anies Baswedan. Narasi yang dibangun oleh Said Didu adalah narasi yang menyesatkan. Bahkan ketika dia diingatkan atau dinasihati malah melonjak dan tamak serta dengki. Ada salah satu akun Twitter bernama @ndnstr menyampaikan kepada Said Didu untuk memuntahkan seluruh buruk sangkanya. Dengan tak berlama-lama langsung ia respon dengan pongah. Buruk sangka, kebohongan penguasa tidak boleh dibiarkan. Perampokan negara harus dibuka. Hak rakyat tidak boleh dirampas. Saya akan lanjutkan. Tweet Said Didu di akun Twitternya. Akhir tulisan ini saya ingin mengingatkan bahwa Said Didu harus dilawan sebab mereka sudah bangun narasi yang menyesatkan. Bagi Said Didu, penguasa yang telah jual tanah dan air. Ini narasi yang sengaja diulang-ulang seakan-akan ada sesuatu yang besar yang mereka ketahui, padahal mereka hanya sekedar memainkan narasi. Said Didu salah satu barisan sakit hati, alias bekas dicopot. Said dicopot dari jabatannya sebagai komisaris PT Bukit Asam Tbk. Menurut keterangan saat itu bahwa tindakan Said Didu kerap tidak mewakili sikap pemegang saham alias sering bikin sensasi, hanya untuk cari perhatian. Said Didu juga sejak dulu sudah ngoceh karena sakit hati. Pernah ditegur oleh staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategi saat itu, Justinus Prastowo. Pasalnya, ia menyebarkan screenshot berita yang bukan berasal dari CNN dan Prastowo menantangnya untuk melakukan verifikasi ke sumber. Didu setelah dipecat lagi, ia mulai produksi hoaks dan rajin memfitnah, apalagi menjelang tahun pemilu seperti ini. Memang luka dalam itu tak terlihat oleh mata. Didu, engkau belum move on ya? Bagaimana menurut Anda? Demokrat ancam tinggalkan koalisi bulan Juni, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas PDIP dan Gerindra terus naik sedangkan Demokrat turun. Ada 12 parpol yang gak lolos ke Senayan, salah satunya adalah PKS, PPP, dan PAN. Kalau PKS beneran gak lolos ke Senayan, ini kabar yang sangat membahagiakan semua orang. Sudah sewajarnya partai ini gak lolos dan jadi partai buram. Di tangan partai ini, negara bisa mundur ribuan langkah ke belakang. Terkait Demokrat, ada isu yang menarik. Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas adalah karena pasangan Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan sampai sekarang masih gak dideklarasikan.
Andi Arief bilang pihaknya kasih waktu sampai Juni ini agar koalisi perubahan segera deklarasi capres dan cawapres. Sebagai peringatan, Demokrat mungkin akan cari opsi lain jika deklarasi gak kunjung dilakukan. Opsi apa yang dimaksud Demokrat? Kalau topiknya adalah soal deklarasi capres dan cawapres, maka opsi tersebut bisa jadi adalah hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan. Kalau ada isu hengkang, maka Nasdem yang paling risih dan panik. Anies yang sangat mereka harapkan bisa gagal total jika Demokrat bikin ulah dan minggat dari koalisi. Apalagi baru-baru ini SBY ketemuan dengan Prabowo dan kabarnya Demokrat sedang dirayu agar pindah gerbong koalisi. Udah jelas kalau koalisi perubahan belum 100% solid karena masalah nama cawapres. Semua orang sudah tahu AHY sangat kebelet jadi cawapres, tapi Nasdem agak ogah-ogahan. Ada drama tarik ulur yang belum selesai. Demokrat ancam cari opsi lain karena gak ada kepastian AHY jadi cawapres Anies. Demokrat saat ini juga serba salah karena gak bisa nunggu terlalu lama. Demokrat minta deklarasi capres dan cawapres supaya ada kepastian. Kalau gak ada kepastian, Demokrat bakalan cabut dari koalisi. Sama kayak wanita yang gak ada kepastian apakah akan dinikahi atau enggak, lama-lama bakal kesel dan ancam minta putus juga. Berdasarkan piagam perjanjian di koalisi itu, setiap partai berjanji menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies, tapi Demokrat sedang menunggu keputusan Anies. Jika Anies misalnya pilih AHY sebagai cawapres, maka Demokrat akan merasa lega. Tapi kalau Anies pilih yang lain, maka Demokrat udah siap dengan rencana cadangan. Masalahnya rencana cadangan ini gak boleh terlalu mepet dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Kalau misalnya Anies umumkan nama cawapres berdekatan dengan deadline, dan nama cawapresnya bukan AHY, Demokrat gak punya cukup waktu untuk pindah koalisi. Ujung-ujungnya Demokrat terpaksa stuck di koalisi perubahan dan pasrah. Kejadian ini sama kayak tahun 2018 lalu, ketika AHY dirumorkan bakal jadi cawapres Prabowo. Di menit terakhir, nama Sandiaga yang jadi cawapres. Demokrat mau gak mau harus tetap mendukung Prabowo, meski rasanya sakit banget. Mau cabut dan pindah, tapi mereka udah gak ada waktu. Saya rasa Demokrat udah belajar dari pengalaman ini. Mereka mungkin punya rencana cadangan kalau misalnya harapan gak terpenuhi. Makanya mereka mulai tebar ancaman. Kalau gak ada kepastian di bulan Juni, mereka bakal melirik opsi lain. Kalau mereka keluar, masih ada 4 bulan lagi untuk cari koalisi lain. Selain itu, Demokrat pasti udah sadar kalau mengusung Anies sama dengan menuju kekalahan. Berbagai survei sudah membuktikan Anies gak punya peluang. Demokrat ikut Anies sama saja ikut jadi pecundang. Selain itu, Nasdem lagi dihajar banyak masalah yang berakibat getahnya bisa kena ke Demokrat juga. Demokrat pasti risih dengan kondisi ini. Makanya mulai bersiap kabur kalau memang udah waktunya. Kalau AHY masih ada peluang, Demokrat masih bisa bertahan. AHY mau jadi cawapres, itu intinya. Gak peduli menang atau kalah, yang penting AHY harus jadi cawapres dulu. Kalau gagal masih ada pilpres lain dan AHY udah punya modal, dikenal banyak orang. Mungkin dia terinspirasi dengan Prabowo yang udah kalah pilpres 2 kali, tapi tetap masih semangat berjuang. Buat Nasdem, selamat menghadapi Demokrat yang lagi uring-uringan. Jaga Demokrat baik-baik, jangan sampai lepas. Demokrat sedang dirayu oleh partai lain untuk bergabung. Kalau sampai Demokrat lepas, Nasdem gak usah mimpi Anies jadi capres. Nasdem udah babak belur, dicuekin Jokowi, sejaknya ketahuan korupsi. Nama baik yang selama ini dipoles udah hancur. Kalau Anies gagal nyapres, ini adalah musibah beruntung buat Nasdem. Nasdem udah all out, udah kelihatan topeng aslinya. Udah ketahuan bobroknya dan udah ketahuan tujuannya mengusung Anies. Kalau semua itu gagal, Nasdem bakal jadi partai paling gagal. Bagaimana menurut Anda?